Halo teman-teman, perkenalkan, nama saya Jimron. Kali ini saya ingin mempresentasikan materi terkait rekayasa genetika. Kenapa rekayasa genetika? Karena ini adalah sebagai bentuk upaya pelaksanaan tugas yang disampaikan atau yang diberikan oleh dosen pengampu, Ibu Retno Widowati. Jadi saya ingin mempresentasikan rekayasa genetika dengan topik adalah rekayasa genetika pada hewan. Lebih spesifiknya adalah ikan. Karena dari materi tersebut saya tertarik sekali ingin membahas rekayasa genetika pada ikan. Jadi rekayasa genetika ikan yang dimaksud adalah cara menyisipkan gen, terutama gen-gen warna pada ikan. Karena gen-gen tersebut akan menjadi sebuah produk yang telah disisipkan pada ikan tersebut menjadi produk yang komersil. Salah satu produk komersil dari rekayasa genetika dalam penyisipan gen pada ikan tersebut adalah GloFish. GloFish merupakan sebuah produk komersil yang dikembangkan oleh Amerika Serikat, yang sekarang ya Amerika Serikat, sebagai produk untuk menjual atau memperjualbelikan ikan hias. Karena ikan-ikan yang dihasilkan oleh GloFish ini memiliki warna-warna yang sangat bagus atau yang sangat nyentrik, sehingga masyarakat pun juga berminat untuk membeli produk GMO ini, yaitu GloFish. Tapi sebelum kita membahas lebih lanjut tentang GloFish, alangkah baiknya kita harus mempelajari latar belakang atau sejarah yang membuat produk ini ada. Oke, sejarah atau latar belakangnya terbentuknya produk GMO ini atau produk GloFish ini dipelopori oleh dua peneliti dari Universitas Negeri Singapura, divisi atau bagian Research Environmental Institute. Namanya adalah Dr. Gong Xiu Yan dan Dr. Lam Xiu Hong. Kedua peneliti tersebut melakukan riset penelitian dengan menggunakan spesies ikan. Jadi dua peneliti ini menyisipkan gen berwarna yaitu GFP ke dalam ke dalam ikan tersebut, sehingga ikan ini dapat berpendar saat diberi perlakuan ditempatkan di ruangan yang bersinar UV atau biru. Jadi sebenarnya tujuan mereka apa sih melakukan riset seperti ini? Tujuannya adalah kedua peneliti ini ingin membuat sebuah organisme atau spesies ikan ini dapat mendeteksi polutan yang ada di lingkungan. Jadi saat ikan-ikan tersebut yang telah direkayasa tersebut ditaruh atau ditempatkan pada suasana kondisi air yang tidak baik atau yang tercemar, jadi ikan ini akan mendeteksi senyawa atau unsur apa aja yang ada di lingkungan kotor tersebut. Dengan cara apa? Dengan cara si ikan tersebut akan berpendar, akan mengeluarkan warna, yaitu warna hijau. Warna hijau itu dari mana? Warna hijau tersebut berasal dari gen yang telah disisipkan pada ikan tersebut oleh kedua peneliti tersebut. Jadi intinya kedua peneliti ini memberikan gen kepada ikan tersebut supaya bisa mendeteksi keadaan lingkungan perairan untuk menentukan senyawa-senyawa yang merusak lingkungan perairan tersebut. Ikan yang berpendar tadi, warna hijau itu akan menjadi glowing, disebut GloFish atau ikan yang bercahaya. Tapi dari manakah kata GloFish ini? Padahal ikan tersebut istilahnya oleh kedua peneliti sebelumnya itu menyebutkan GloFish. Jadi begini ceritanya. Lebih tepatnya dua orang dari perusahaan Yorktown Technologies di Texas, lebih tepatnya di Austin, Texas, bernama Alan Blake dan Richard Crockett, itu tertarik akan penelitian mengenai gen warna pada ikan zebrafish. Ikan zebrafish ini memberikan dampak
yang baik atau dampak yang viral saat itu karena kepopulerannya akan jenis-jenis warna yang ditambahkan pada ikan tersebut. Di saat itu juga kedua peneliti tersebut dan pengusaha ini pun melakukan atau menyepakati akan hak paten. Jadi terbentuklah sebuah produk atau nama produk yang dinamakan Glowfish. Dan Glowfish ini, produk ikan Glowfish ini sangat populer saat dipatenkan. Jadi banyak masyarakat atau khususnya pecinta ikan pun berminat untuk mengoleksi ikan-ikan berwarna tersebut. Saat ini produk Glowfish sudah menghasilkan jenis-jenis ikan yang berbeda juga. Jadi tidak hanya ikan zebrafish aja atau Danio-rerio, ikan-ikan seperti barb, tetra, longfin tetra, dan shark itu juga direkayasa sehingga produk-produk dari Glowfish ini sendiri tidak hanya satu jenis, tapi melainkan beberapa jenis. Dan warna-warna yang dihasilkan dari Glowfish sendiri adalah ada Starburst Orange, Electric Green, Cosmic Blue, dan Galactic Purple. Dan satu lagi, Starfire Red. Jadi ikan-ikan tersebut memiliki warna-warna yang unik dan nama-nama yang unik juga. Hal itu juga yang memberikan para masyarakat berminat untuk mengoleksi ataupun membeli produk dari Glowfish ini. Mungkin teman-teman semua ada yang bertanya juga, kenapa sih harus zebrafish? Kenapa ikan ini yang dimulai untuk riset penelitian sehingga terjadinya Glowfish? Dilansir dari akun resminya Glowfish sendiri atau dari berbagai jurnal penelitian mengatakan zebrafish ini atau ikan zebra ini tubuhnya berukuran kecil. Jadi saat kita menyisipkan gen tersebut, saat para peneliti gen tersebut menyisipkan ke dalam ikan tersebut lebih mudah karena ukuran dari organisme ini kecil. Terus selanjutnya adalah mampu menghasilkan banyak keturunan hingga regenerasinya sangat banyak. Menurut dari penelitian atau riset yang lain juga mengatakan ikan ini atau ikan Danio-rerio ini memiliki reproduksi yang sangat bagus, bahkan menghasilkan sel telur hingga 200-300 butir. Jadi pertumbuhannya juga sangat cepat sehingga sangat pas atau sangat cocok digunakan untuk merekayasa genetika dari organisme ini. Selanjutnya adalah zebrafish ini adalah termasuk golongan vertebrata atau yang memiliki kemiripan dengan organisme-organisme vertebrata lainnya sehingga memudahkan juga dalam menyisipkan gen. Diketahui juga zebrafish ini sebenarnya atau gen yang dimasukkan oleh para peneliti tersebut ke ikan ini juga dapat mendeteksi kanker pada tubuh manusia. Jadi gennya ini dapat digunakan sebagai penanda pada sel-sel tubuh manusia untuk mendeteksi penyakit. Contohnya adalah kanker. Terus dari segi harga, ikan zebrafish pun juga lebih murah dibandingkan dengan organisme tingkat tinggi lainnya seperti tikus, kelinci. Sehingga untuk merekayasa genetika ini akan lebih mahal jika menggunakan organisme selain ikan. Jadi organisme ikan ini, zebrafish ini sangat cocok untuk dilakukan rekayasa genetika. Terus yang terakhir adalah zebrafish ini dapat tembus cahaya kulitnya. Jadi saat diberikan gen tersebut, gen pemendar warna hijau tersebut, saat diberi sinar, diberi perlakuan sinar, ikan ini akan berpendar. Jadi lebih mudah berpendar dibandingkan dengan organisme-organisme lainnya. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, kalian pasti berpikir atau teman-teman berpikir gen apa sih yang dimasukkan ke ikan tersebut? Dari tadi saya membicarakan gen, dan gen. Jadi gen yang dimasukkan atau disisipkan tadi mungkin sedikit sempat tadi saya katakan, tapi saya perjelas lagi. Gen yang dimasukkan pada ikan ini atau disisipkan pada ikan ini, Danio-rerio ini adalah GFP. GFP adalah Green Fluorescence Protein.
Jadi gen ini sebenarnya GFP ini diisolasi oleh organisme perairan seperti ubur-ubur. Jadi organisme ubur-ubur ini menghasilkan GFP diisolasi oleh peneliti yang bernama Osamu Shimomura pada tahun 1960. Jadi organisme perairan atau di laut lepas itu menggunakan GFP ini sebagai bioluminescence, atau ubur-ubur ini juga bisa bercahaya atau glow saat di perairan lepas atau pada saat malam hari. Itu karena adanya GFP atau protein berpendar hijau. GFP adalah sebuah protein yang terdiri dari 238 asam amino yang memiliki berat molekul sebanyak 26,9 kilodalton. GFP ini menunjukkan fluoresensi warna hijau bila terkena sinar. Sinar yang dimaksud adalah sinar UV atau sinar biru. Sehingga GFP ini dapat membenarkan warna, sehingga warna tersebut dipantulkan atau dihasilkan menjadi warna hijau. Oke, mungkin teman-teman sekalian juga ada yang bertanya bagaimana sih cara membuat atau memproduksi glowfish tersebut. Jadi caranya itu kita harus menyiapkan sebuah promotor dan reporter. Oke, promotor adalah sebuah primer yang berfungsi sebagai pengekspresi gen saat gen tersebut disisipkan pada si organisme. Terus ada juga namanya reporter. Reporter ini disebut juga sebagai penanda, yang artinya penanda dari gen ini adalah si fluoresensi protein ini, seperti GFP atau EFP atau RFP atau BFP. Itu merupakan reporter. Jadi metodenya ini terdiri dari mikroinjeksi dan promotor sudah disebutkan dan reporter juga sudah disebutkan. Selanjutnya bagaimana cara promotor sama reporter ini dapat berinteraksi pada organisme. Jadi ada dua metodenya. Pertama ada mikroinjeksi dan ada juga melalui elektroforesis. Jadi mekanismenya adalah si ikan ini, wild type ini, saat dia kawin akan menghasilkan sel-sel telur. Nah, sel-sel telur pun ini akan kita gunakan sebagai media untuk injeksinya si gen ini, si gen fluoresensi proteinnya ini. Setelah diinjeksi, sel-sel telurnya ini akan dibiarkan atau dikembangkan sampai muncul sekitar 3-5 minggu. Nah, setelah tumbuh, setelah berkembang, ikan-ikan yang telah hasil dari rekayasa genetika ini akan dikawinkan sama yang wild type-nya lagi. Saat mereka melakukan persilangan atau saat proses kawin, maka muncullah tipe-tipe dari anakan yang memiliki fenotip yang sama dengan indukannya, sehingga gen-gen ini dapat diturunkan dari generasi ke generasi. Ya, demikian presentasi atau pemaparan materi yang saya sampaikan. Semoga materi yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat dan teman-teman pun juga dapat memahami rekayasa genetika pada organisme, terutama pada ikan. Demikian dari saya. Terima kasih dan sampai jumpa.